ke contoh saja. Nah, ini ke contoh ya. Nah, di sini Bapak sudah punya peta topografi gitu ya. Nah, ini peta topografinya. Ini Bapak buat dari SRTM gitu ya. Nah, artinya dari sini ke sini ini turun gitu kan. Ini dari 109 ke 108 dan seterusnya gitu ya. Turun. Kemudian di sini harus berbelok atau di sini tentunya nanti terjadi tikungan. Sama terus ke sini gitu ya. Ini terus sampai ke sana. Di sini ada 3 tikungan. Nah, kemarin ada istilah PI, menentukan koordinat PI gitu ya. Nah, koordinat PI itu di sini pertemuan ini. Gitu ya, PI. Jadi koordinatnya ya ini X-nya, ini Y-nya. Jadi X-nya 523 sekian, Y-nya 9.413.000 sekian. Gitu ya. Ini koordinatnya UTM. Oke, kita langsung sini saja. Itu sebagai ilustrasi. Kita coba merencanakan seperti apa. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan merencanakan yang ini, full circle. Nah, dari gambar cat tadi, kalau Bapak pindahkan ke sini kan kira-kira seperti ini. Gitu ya. Ini awal ruas misalnya, kemudian sini nikung, di sini nikung lagi, di sini akhir ruas. Nah, kita akan merencanakan masing-masing tikungan ini. Nah, setelah itu kan kita harus tahu koordinatnya ya. Nah, ini sebelum koordinat, nah kita tahu bagian tikungannya di mana saja. Ya tentunya di 1, 2, dan 3. Makanya ada 3 PI di sini. PI 1, PI 2, dan PI 3. Kemudian koordinatnya berapa? Oh itu. Ya. Ini ada koordinat di awal ruas, koordinat di setiap PI, atau point of intersection, ada koordinat di akhir ruas. Nah, kemudian kita pengen tahu di sini sudut tikungannya berapa gitu ya di masing-masing ini. Nah, sudut tikungan itu sebenarnya bisa dihitung atau diukur langsung di gambar gitu ya. Yang paling mudah tentunya ya kalau gambar di CAD ya tinggal diukur saja. Ya, nah ini kalau mau dihitung, tapi Bapak nggak akan bahas detail ini nanti waktunya habis ya. Nanti kalau mau tanya silahkan di luar kuliah. Jadi ini gimana ngitungnya Pak biar nggak pakai ngukur gitu boleh. Ini contohnya, contoh perhitungannya. Kemudian kalau diukur kan seperti ini. Ini alfanya gitu ya. Nah ini alfa ini yang ini alfa 9 derajat sekian sampai ke yang 66 ya. Jadi di sini 9 derajat, 14, 28 dan ini 66,61. Ini belum sudut tikungan ya atau theta itu belum. Tapi sudut tikungannya adalah yang 3 ini. Kan tikungannya ada 3 gitu ya. Nah, ini sudut tikungannya. Jadi sudut tikungan itu ini. Yang di tikungan pertama itu 23,75, tikungan kedua itu 42,85, tikungan ketiga itu 85,11. Jadi bukan ininya sudut tikungan itu ya. Nah, bukan ininya. Nah, bukan ini atau bukan ini. Gitu ya. Jadi yang di sini. Atau kalau kita lihat di gambar sebelumnya, tadi. Nah, di sini kan nih. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Nah, dari gambar ini, gitu ya, gambar ini, memperacakan tikungan ini. Ini soalnya, kasusnya lah gitu, bukan soal. Rencanakan tikungan di PI1, arti tikungan pertama, gitu ya, pada gambar trase tadi dengan ketentuan ini. Oh, jalannya adalah jalan arteri, artinya secara klasifikasi fungsi ini ya. Kemudian klasifikasi medannya itu berbukit misalnya. Kemudian Emax-nya ditetapkan 10%. Lebar jalan adalah, berarti ini 2 lajur dengan setiap lajurnya 3,75 tanpa median. Kemudian kemiringan normalnya adalah 2%. Nah, kita juga tahu, kalau ini kan ada lihat di gambar aja, di gambar itu ternyata tetanya sekian, atau bukan jari-jari, sudut tikungannya adalah 23,75. Nah, ini. Nah, kita disuruh merencanakan tikungan ini. Kalau disuruh merencanakan tikungan, pasti adalah
kita merencanakan berapa jari-jarinya gitu ya, ada perlu renggung peralihan enggak dan seterusnya. Nah, tabel yang kita pakai yang pertama adalah ini, yaitu untuk menetapkan ini, ya, menetapkan kecepatan rencananya. Kita tahu tadi di soal fungsinya, klasifikasi fungsinya adalah arteri, klasifikasi medannya adalah bukit. Ya tentu ya pakai ini, angka ini. Boleh 60 km per jam sampai dengan 80 km per jam. Ya. Nah ini kapan kita menentukan 60, kapan kita 80. Saat menentukan 60 adalah medan bukitnya itu lebih cenderung ke arah datar, gitu ya. Artinya nggak ekstrim. Tapi yang, saat menentukan 60 ini medan bukitnya itu cenderung ke arah gunung, terjal gitulah ya. Kemudian yang 80 itu adalah medan bukitnya mendekati yang datar. Gitu. Jadi kalau semakin datar boleh semakin kecepatan rencananya. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini kita ambil kecepatan rencana yang mau kita pakai di perhitungan adalah 60 km per jam. Gitu. Kemudian kita juga punya persamaan ini. R-min atau jari-jari tikungan minimum yang dibutuhkan. Gitu ya. Kemudian Emax ini super elevasi yang tadi 10%. Kemudian koefisien gesekannya antara nilai sekian sampai sekian. Nah dari sini kita pakai tabel yang ini, gitu ya. Kita sudah ini dari sebelumnya, dari tabel sebelumnya kita dapat ini, gitu ya. Kemudian juga Emax dapat 10% sudah ditetapkan di soal. Nah, artinya dari dua data ini, gitu ya, dua data yang di atas ini kan kita bisa lihat di sini. Kecepatan rencananya 60, kemudian Emax-nya 10. Gitu ya. Oh, berarti Fmax-nya yang dipakai adalah angka ini. 0,153. Nah, dari sini kita bisa menghitung jari-jari minimumnya berapa ya, tinggal dimasukkan aja. Kecepatan rencana, di sini Emax, kemudian sini Fmax. Oh, ternyata kecepatan R minimum yang dibutuhkan itu adalah ini. Gitu ya. R minimum yang dibutuhkan ini. 112,04. Ini berdasarkan perhitungan. Nah, kalau kita lihat tabel ini. Ternyata di tabel hanya dibutuhkan 110 gitu ya. Makanya kita pilih yang besar. Oh, berarti R-min yang dibutuhkan adalah 112,04. Nah, berarti ini untuk yang dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Kemudian ini masuk ke perencanaan tikungan. Nah, kita sudah ada data di awal ini. Emax-nya 10%, FR-nya 60 km per jam, R-min-nya 112,04 gitu ya. Nah, dari tabel ini, nah kita pakai metode yang bina marga, Emax-nya 10% gitu ya. Kecepatannya yang 60. Oh, berarti lihat aja yang di sini, di bagian sini. Ya. Di bagian sini. Kemudian dari sini kita mau ambil yang mana gitu ya. Di sini kan bisa semua kita pakai sebenarnya gitu. Kita pakai semuanya bisa di sini. Nah, karena kita praktek apa ya, di praktek hari ini kita mau membahas tentang full circle gitu ya. Dan di sini tadi ada penjelasan itu ke arah yang ke sini kemiringannya E-nya yang lebih dari 3% itu disarankan untuk ada komponen spiral, tentunya kita milih yang di sini. Oke lah, paling yang dekat dengan garis tebal hitam ini ya. Nah, kita pakai ini. Artinya LS-nya pakai 40, ini lengkung peralihan pakai 40 meter, kemudian E-nya pakai ini super elevasi yang dipakai di tikungan gitu ya, pakai 2,9%, kemudian apa? Jari-jari rencananya direncanakan dengan angka sekian, 716 meter. Nah, makanya kita ambil ini. Jadi beda ya, ini adalah R minimum, ini adalah R yang digunakan. Ya berarti R yang digunakan harus lebih dari R minimum. Nah, kita ambil ini. Nah kalau ini ya perencana yang menentukan gitu ya. Jadi nggak harus berapa nilainya di atas itu, misalnya ini 112 harus kali 2, enggak. Jadi ini
benar-benar dari perencana ini. Ya. Kemudian super elevasi di tikungan itu 2,9%. Ya, maksimumnya kan 10. Oke. LS-nya 40 berdasarkan tabel ini. Gitu. Nah, kemudian kita cek lagi gitu ya. LS-nya kan ada juga yang LS harus dihitung dengan 3 persamaan ini. Untuk finishing. Ini penjelasan variabelnya bisa dibaca sendiri. Nah, untuk rumus pertama kita dapat 50 meter dengan data-data ini. R-nya 716, super elevasi di tikungan 2,9%, lengkung peralihan 40 meter, ini berdasarkan tabel, kecepatan rencananya 60 km per jam, terus ini nilai dari RE-nya. Nah, kecepatan kita kan di 60, berarti pakai yang ini, 0,035 meter per detik. Gitu ya. Ini perubahan kelandaian maksudnya. Jadi setiap meter berubahnya, setiap detik berubahnya sekian. Nah, dari persamaan pertama ternyata dapat 50 meter. Persamaan kedua dapat 4,73 meter. Dari persamaan 3 dapat 38,1 meter. Dari tabel dapat 40 meter. Nah, berarti yang dipilih yang mana? Apakah yang paling kecil, apa yang paling besar? Nah, di sini pilihlah yang paling besar. Ini kan lengkung peralihan ya. Semakin panjang lengkung peralihannya tentu semakin nyaman. Jadi LS-nya dipakai 50 meter. Kemudian kita lanjut. Nah, di perencanaan tikungan full circle yang dihitung ya, TC, EC, dan LC. TC itu adalah panjang dari ini, TC ke PI. Dari titik TC ke PI atau dari titik PI ke CT. Gitu ya. TC itu apa? Awal tikungan, CT itu akhir tikungan, PI itu tadi point of intersection. Kemudian EC adalah jarak dari PI ke bagian tikungannya atau ke garis LC ini. Nah, LC itu apa? Ya ini, panjang kali busur ini berapa. Nah, persamaannya ini. Ini sebenarnya persamaan ya biasa ya, kita akan ketemu lagi nih trigonometri. Gitu. Saat menghitung TC itu adalah RC dikali tangan setengah ini. Kalau sudutnya di sini, gitu kan, tangan itu kan berarti ini. Garis ini apa? TC, TC dibagi RC. Sehingga TC ya RC dikali tangan dari setengah sudut tikungan ini. Begitu juga untuk jarak EC. Kalau LC, LC itu ya kalau satu lingkaran penuh itu kan berapa? 2 PR kan kelilingnya. Kalau cuma segini gitu kan. Ini sudutnya berarti kan jadi sudut theta lagi, setengah theta tambah setengah theta gitu ya. Berarti setengah theta per 360 derajat satu lingkaran penuh kali lingkaran. Makanya ini rumus awalnya ini. Ini theta per 360 kali 2 PR. 2 PR ini keliling lingkaran. Pi per theta ini ya ini perbandingan antara sudut sekian dengan satu putaran atau satu lingkaran. Nah, bisa disederhanakan seperti ini. Nah, kemudian kita hitung. Nah, dengan data ini gitu ya. Dengan data jari-jari yang kita pilih sama sudut tikungan gitu ya. Sudut tikungan. Nah, ternyata TC dapat sekian. Tinggal dimasukkan aja angkanya ya. RC-nya pakai jari-jari yang kita pilih. Sudut tikungan dari gambar tadi masukkan. Dapatlah 150,56. Kemudian EC-nya dapat 15,6. Ini satunya meter juga. Kemudian tali busur tikungan atau LC gitu ya, itu 296,91 meter. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita gambar. Tinggal kita gambar diagram tikungannya. Jadi nggak sulit ya, ngitungnya jauh lah kalau sama mekanika rekayasa. Ini lebih mudah, jauh lebih mudah. Nah, datanya ini, kecepatannya berapa, sudut tikungan berapa, jari-jari yang kita gunakan akhirnya berapa, TC berapa, EC berapa, LC berapa, LS berapa, dan E berapa. Nah, Pak, tadi kan katanya kalau full circle nggak pakai LS ya, nanti ada penjelasannya di sini. LS ini sebenarnya untuk membagi di mana
peralihan super elevasi sampai mencapai super elevasi maksimum. Tapi sebenarnya kalau di diagram nggak ada, tapi data ini dibutuhkan. Kemudian super elevasi di tikungan sekian, 2,9%. Gitu ya. Nah, untuk gambar yang pertama, ini gambar ini digambar di trasenya atau di layout trasenya gitu ya, seperti ini. Atau kalau saya tunjukkan di CAD-nya, nah itu digambar di sini. Nah, ini kan trasenya nih. Nah, kita sudah ngitung satu tikungan, ya udah kita gambarkan nih. Nah, jadi yang tadinya kalau tanpa perencanaan tikungan, arah kendaraannya kan ke sini. Ya. Sini nikung, tapi nikungnya pasti nggak nyaman banget nih kalau di sini. Nah ini diperhalus gitu. Nah itu pakai tadi. Ini contohnya yang full circle. Jadi arah kendaraannya digeser ke arah sini. Jadi lebih nyaman ya. Gitu. Oke, kembali ke sini. Nah datanya, oh ini sudut tikungannya gitu ya. Kayak ini RC-nya gitu ya. Ini sorry nggak tertulis ya RC-nya. Ini jari-jari tikungannya gitu ya. Ini jari-jari tikungan juga, jari-jari tikungan. Ini kemudian EC garis kecil ini ya. Kemudian ini dari sini ke sini adalah TC. Dari TC ke PI atau dari PI ke CT. Kemudian tali busur ini adalah LC atau panjang lengkung tikungannya gitu ya. Ini kalau di zoom biar lebih jelas, nah seperti ini ya. Jadi cukup mudah tambahnya. Jadi nanti kalau saat kalian kerja, saat stack out jalan gitu ya, stack out jalan, ya ini yang di stack out di bagian tikungan. OEC-nya di mana koordinatnya? Awal tikungannya di mana? Ya di sini dengan di sini. Nah ini kan nanti bisa dihitung koordinatnya. Nah dari situlah yang di stack out. Kemudian selanjutnya setelah itu, nah data yang lain kan belum dipakai nih. Ini baru dipakai kan. Ini sudut tikungan, jari-jari, PC, EC, dan LC. Nah ini dipakai di mana nih? Nah ini dipakai di penjelasan diagram super elevasinya. Jadi kalau ini diagram tikungan, nanti ada juga diagram super elevasi tikungan. Nah yang ini. Tuh. Yang ini. Oke, ini nggak usah dilihat dulu. Bapak jelaskan dulu aja yang di sini. Jadi biar nggak bingung. Jadi kan tadi kita udah punya gambar ini ya. Nah gambar ini kita tarik-tarik ke bawah gitu ya sebagai ini. Oh ini CT, PTC di sini PI tengah-tengah tengah-tengah ini ya. Kalau memanjangnya jadi di tengah-tengah dia. Kemudian ini CT. Tapi ingat kalau di CAD ya. Ini kalau kita lihat ini tikungan aslinya kan arahnya itu lurusnya itu enggak lurus kayak gini ya. Tegak lurusnya itu enggak kayak gini. Tegak lurusnya itu enggak ke situ. Jadi harus diputar dulu, diputar biar dia lurus. Ini kan agak miring gitu ya, agak miring. Ini kalau saya buat garis perpendikular gitu, ortogonal, itu kan seperti ini. Nah, jadi tikungan ini, saya merah. Nah, tikungan ini harus diputar ke biar nempel ke sini. Jadi kita gambar diagram super elevasinya bisa benar gitu. Kalau enggak nanti salah. Nah ini yang sudah diputar, gitu ya. Yang sudah diputar jadi lurus, gitu ya. Jadi lurus. Jadi sebelum gambar seperti itu. Balik ke sini. Nah, ini sudah yang digambar tadi ya, dari gambar ini zoomnya saja gitu ya. Nah kemudian yang perlu dijelaskan adalah ini TC, TC gitu ya. Terus kemudian kita sudah punya gambar ini nih. Kemudian kita tadi juga punya data LS. LS gitu ya. Kemudian juga tadi kita punya aturan ya di sini. Yang ini nih, yang ini. Pada tikungan FC bla 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 bisa dibaca sendiri gitu ya. Nah, penjelasan gambarnya adalah itu tadi. Ini. Jadi peralihan super elevasi secara linier itu dimulai dari sini. Yaitu 2/3 LS. Mulai dari 2/3 LS. Mulai dari sini gitu ya. Kemudian 2/3 LS dihitung dari mana? Dari titik ini.
TC. Artinya kalau tadi ketemu 50, ya sudah 50 dibagi 3 itu berapa, kemudian dikalikan 2, oh sekian. Yang sini adalah ya 50 bagi 3. Gitu ya. Nah, jadi ini, di sini miringnya masih 2%, yang bagian luar ya, bagian kiri. Karena ini ke kanan, berarti bagian luarnya adalah kiri. Gitu. Kemudian sampai mencapai, ini kan di sini. Gitu ya. Ini mulai dari 2%. Tapi miringnya ke arah samping, artinya dari minus 2%, gitu ya, sampai ke plus 2,9% itu ini yang ditempuh, gitu. Atau jaraknya 50 meter. Nah, itu. Nah, cara gambarnya gimana? Nah, cara gambarnya itu ini di offset ke sini 2/3 LS, ini di sini 1/3 LS, kemudian ini ditemukan. Sama ini. Kemudian yang selanjutnya, kalau yang bagian sini, ini ya simetris persis dengan sini. Nah, untuk tahu kemiringan di sini berapa, gitu ya, di bagian TC. Bagian TC ini kan berarti bukan 2%, juga bukan 2,9%. 2,9% kan mulai di sini sampai di sini, gitu. Yang di sini berapa? Nah, ini yang rumus interpolasi Bapak kasih dulu. Nah, kalian bisa perhatikan segitiga ini. A, B, C. Segitiga ABC itu kan siku-sikunya di sini. Dengan segitiga A, B aksen, dan C aksen. Gitu. Siku-sikunya di sini. Kan gitu. Sehingga, ini kan sebangun ya. Sehingga BC gitu ya, per AC itu akan nilainya akan sama dengan B aksen, C aksen per AC aksen. Nah, kemudian BC itu nilainya berapa? BC itu nilainya ya E max, E maksimum yang 10% tadi, plus E normal 2%. Ya, makanya dapat ini. Kemudian AC apa? AC itu LS yang 50 meter itu. Kemudian B aksen C aksen yang di sini ruas ini atau yang ini gitu ya. Itu kan ini Y yang kita cari, nanti di sini E-nya berapa jadinya gitu ya. Y plus E normal. Kemudian yang AC aksen itu adalah 2/3 dari 50 atau 2/3 dari LS. Nah, dapatlah ini. Sehingga dari sini, nah, kalau Bapak langsung kasih ini kan pusing ya. Ini dari mana asalnya. Udah nggak perlu dihafal deh. Tadi itu aja pakai perbandingan segitiga. Cukup tahu ini. Kalian bisa nanti menyusun bersamaan ini untuk kasus yang beda. Sehingga ini tinggal tuker ruas saja kan. Y plus E, berarti kan ini dikalikan dengan ini. Nah, dapatlah persamaan ini. Kemudian E-nya pindah ruas ke sini, jadi seperti ini. Kita masukkan angkanya, oh dapat Y itu adalah gitu ya, 1,27. Nah, berarti kemiringan di sini, ETC ini, gitu ya, itu adalah jari-jari E maksimum yang dipakai dikurang dengan hasil perhitungan Y ini. Sehingga dapatlah 1,63%. Itu. Yang di sini ya, 1,3% itu di sini. Nah, yang di sini, di E di sini, artinya nilai dari sini ke sini sebenarnya. Nah, mudah-mudahan nggak bingung, Bapak lanjutkan sedikit lagi. Setelah itu kita bisa menggambar super elevasi di setiap titik, gitu ya. Di setiap titik. Artinya di sini super elevasinya seperti apa, kemudian di sini seperti apa, di sini seperti apa, di tengah ini seperti apa. Nah, kalau di sini tentunya akan sama dengan di sini. Jadi TC itu akan sama dengan CT, gitu ya. Oh ini, TC sama dengan CT. Kemudian yang di garis titik-titik ini, di akhir bagian yang dengan super elevasi maksimum, ya sama dengan yang di sini. Ini kan awalnya, ini akhirnya. Jadi di sini sama dengan ini. Gitu. Nah, super elevasinya seperti apa? Nah, kita lihat seperti ini.
Misalnya kita kasih notasi gitu ya. Di sini 1, 2, sini TC, ini 3. Oh, berarti di sini CT, di sini berarti apa? Oh, berarti sini 3 nih, potongan 3, di sini 2, di sini 1. Nah, super elevasinya seperti apa? Ini gitu. Jadi ini potongan 1 ketutup ya. Tutupnya gimana? Oke, berarti saya ginikan saja. Oke, nah ini. Di potongan 1 itu normal kan? Ini miring keluar 2%, ini juga miring keluar 2%. Ini lajur kirinya miring keluar, lajur kanannya miring keluar, sama persis 2%. Ini kan bagian yang ini, sampai sini. Gitu. Kemudian di potongan satu-satu seperti, potongan ini masih di potongan satu-satu ya. Potongan satu-satu, sampai di sini. Tep, ya, sampai sini. Satu-satu. Nah, di potongan dua-dua di sini seperti apa? Oh, di sini adalah seperti ini. Yang kiri itu datar 0%, yang di kanan masih miring ke arah luar 2%. Kemudian di TC gitu ya, TC ini itu yang di hasil perhitungan kita tadi itu dia seperti ini. Nah, ini yang tadinya miring keluar, sini datar, di sini sudah mulai miring ke dalam nih. Mulai sudah miring ke dalam sebesar ini 1,63%, yang kanan masih 2%. Gitu. Nah, yang di sini di 3, mulai di 3 sampai ke sini itu bentuknya seperti ini. Jadi semua miring ke arah ini, yang ini miring ke dalam, ini miring luar. Ya, ini ke arah, kalau seandainya ada median, ini ke arah bahu jalan. Ini kan lajur yang kiri, ini lajur kanan, sehingga bisa membentuk garis lurus gini. Semuanya maksimum. Gitu. Nah, nanti berangsur-angsur lagi menuju yang seperti ini, menuju seperti ini, sampai akhirnya di ujung sini kembali normal. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu yang Bapak sampaikan hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Dari interpolasi tadi, Pak. Masih bingung di interpolasi. Oke. Ini ya. Di sini ya. Jadi ini sebenarnya nggak sulit sih. Ini saya tutup dulu aja. Gitu. Nah ini ya. Jadi sebenarnya ini nggak sulit, ini kan berawal dari gambar ini ya. Jadi tapi syaratnya tadi ini harus diluruskan dulu gitu ya. Ini harus benar-benar lurus karena kan tikungannya sebenarnya nggak lurus ya. Ini kan agak miring ke arah sini, ke kuadran 3 gitu ya. Lurusnya kan ke arah bawah. Kan diputar dulu biar lurus, baru dibuat diagram ininya, diagram super elevasinya. Ya. Nah, cara membuatnya tadi, ini kan tinggal ditarik aja TC-nya ini, garis merah ini ya, TC. Gitu. Kemudian kesininya berapa? Kita kan sudah menghitung LS ya, yang dapatnya 50 tadi. Nah, di sini 2/3 dari 50, kesininya 1/3 dari 50. Kemudian setelah ketemu itu, gitu ya, ketemu itu, nah di sini ini ditarik ke sini garisnya. Ini juga ke gitu. Nah, ini ketemu di mana gitu ya. Ini, di sini ini ketemu di mana? Ya tentunya adalah di tengah-tengah dari 2/3 LS gitu ya. Atau berarti ini jadinya sepertiga LS juga gitu ya. Titik ini. Nah,
Kemudian baru dipanjangkan thread gitu. Nah, setelah itu di sini kita kasih notasi nih. Nah, kalau ini ya tinggal garis putus-putus ini, tinggal ya ini ketemu dengan ini di mana ya udah tarik aja thread. Itu besarnya berarti kemiringan normalnya, gitu ya. Yang ini kemiringan maksimalnya. Gitu. Nah, untuk membuat potongan di masing-masing ini, kita kan baru tahu yang ada di sini, di A ini. Di A itu kan masih miringnya kanan kiri ya, masih lurus dia, masih 2%. Oke. Atau yang ini sebenarnya, yang nah masih seperti ini di potongan satu-satu kan nggak perlu kita hitung. Ini yang di sini. Sama yang di sini. Yang di sini. Yang di sini ini kan pasti maksimum semua nih daerah sini. Itu. 29% semua gitu. Oke, Pak ulangi ke sini. Nah, kita baru tahu di sini. Ini ke kiri 2%, ke kanan 2% di sini. Di potongan sini. Sama di sini ya pasti 29%, 29%, tapi miringnya dia yang kiri ini lajur kiri dia miring ke kanan, lajur kanan juga miring ke kanan. Gitu. Atau ini ke dalam ke arah median, ini keluar ke arah bahu jalan. Gitu. Tapi yang di sini ini kan masih 2% semua, tapi ini miringnya ke bahu jalan semua. Atau ini ke arah kiri, ini ke arah kanan. Gitu. Nah kemudian kita kan pengen tahu di sini ini miringnya berapa gitu kan diagram lokasi di sini. Gitu. Nah di sini kita kan harus tahu nilai Y ini berapa. Nilai Y ini berapa. Nah nilai Y itu ngitungnya gimana? Nilai Y itu yang ngitungnya ini dari segitiga ini loh. ABC. Segitiga ABC. Segitiga ABC itu kan ini siku-sikunya di sini. Jadi ini sisi miring, ini sisi tegak, ini alas segitiganya AC. Nah sisi tegak dibagi alas yang ABC ini ya, ABC. Sisi tegak ini berapa? Sisi tegak itu kan E max plus E gitu ya. Kemudian sisi dasarnya ini kan AC. AC itu yang besarnya berapa? Ya LS. Gitu. Kemudian yang segitiga A, B aksen, C aksen. A, B aksen, C aksen. Sisi tegaknya yang mana? Ya ini, B aksen, C aksen. Besarnya berapa? Besarnya adalah sebesar Y plus E normal. Y plus E normal. Kemudian sisi dasarnya adalah AC aksen. AC aksennya berapa? 2/3 LS. Gitu. Tuh, nih saya buka persamaannya. Nah ini kan segitiga yang besar A, B, C dan yang kecil A, B aksen, C aksen. Itu kan sebangun. Tuh. Nah tadi ini. BC per AC. Kemudian ini akan sama dengan B aksen yang segitiga kecil, C aksen per AC aksen. BC berapa nilainya? Oh ini BC. E max plus E normal. Kemudian AC LS. Kemudian B aksen C aksen itu Y plus EN. Y itu ini dari sini ke sini plus EN itu ini. EN itu 2% tadi. Ini kan EN semua. Kemudian per apa? AC aksen. AC aksen itu apa? Ya ini 2/3 LS. Nah tinggal dari persamaan ini kan diketahui semua nih. E max sudah ada, EN sudah ada, LS sudah ada, gitu kan? Yang berarti yang dicari adalah Y ini. Gitu. Cara nyari Y gimana? Ya sudah pakai persamaan ini aja. Ini saya jelaskan kenapa karena nggak tidak menghafal rumus gitu. Tinggal dicari aja, disederhanakan persamaan biar bisa menghitung Y. Gitu. Ini kan, ini pindah ruas saja ke sini kan gitu. Jadi Y plus EN itu akan sama dengan E max plus EN per LS dikali ini.
2/3 LS, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini belum sederhana. Mau sederhana ya Y sama dengan apa? Ya ini pindah ruas ke sini EN-nya. Gitu. Sehingga jadi itu. Tinggal dimasukkan angkanya. Dapatlah ini. Oh, ini belum ada sama dengannya. Ya ini hasilnya adalah ini 1,27% nih, nilai Y. Nah, kemudian kemiringan di sini berapa? Oh, bukan yang ini, tapi adalah Emax-nya. Emax bukan yang batas 10% ya. Tadi Emax yang dipakai dari tabel tadi 29% dikurang 1,27%. Sehingga di sini kemiringannya nanti adalah 1,63%. Itu dari mana? Dari 2,9 dikurang Y. Itu dikurang hasil perhitungan Y. Sehingga 1,3%. Sehingga diagramnya jadi seperti ini nih. Sudah miring ke arah luar. Ini kan berangsur-angsur kalau kalian bayangkan ya. Yang sisi kiri yang kalian lihat, yang ini abaikan saja. Sisi kiri yang lihat. Mulai dari sini masih miring ke bahu jalan. Gitu ya. Sampai di sini, gitu ya. Sampai di sini dia sudah datar. Jadi kalau kendaraan berjalan dari A ke sini atau dari 1 ke 2, gitu ya. Di 1 dia masih begini, masih miring kiri. Lihat yang kiri aja, yang kiri, yang kanan nggak usah dilihat. Yang kiri, miring ke kiri gitu ya. Miring ke kiri sampai sini dia datar 0%. Maju lagi dia miringnya sudah berubah ke kanan sampai sini 163%. Sampai di sini sudah 29%. 29% terus nih sampai sini. Nah, 29% lagi. Nyampe sini dia berapa? Di ini 1,63%. Sampai sini 0%. Sampai sini 2%. Tapi miringnya yang di sini ya, ini miring ke arah kanan nih. 2,9% miring ke arah kanan. Sampai DT ini 1,63% masih miring ke arah kanan. Di sini berapa? Di sini yang potongan 2 berarti. Di sini datar. Kalau datar ya nggak miring kemana-mana. Sampai sini 2%, tapi sudah miring ke arah bahu jalan, bukan ke kanan lagi, dari ke kiri. Itu yang lajur kirinya ya. Kalau lajur kanan, peralihannya ya hanya dari 2% ke maksimal. Gitu. Dari sini. Itu ini. Dari di sini tetap 2% sampai berangsur-angsur. Jadi sini mulai berubah nih. 2, berapa, 2, berapa, sampai di sini 2,9%, 2,9%, sini 2, berapa gitu ya, sini 2% terus gitu. Nah, kira-kira seperti itu.